Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Aldinanda dengan nomor induk mahasiswa 200304267, kelas 2A MGT 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dan sebagai syarat untuk memenuhi UAS dengan studi pembelajaran pengantar manajemen. Di dalam pengantar manajemen yang saya akan jelaskan terdiri dari materi delegasi tanggung jawab dan kewenangan itu di pertemuan minggu 9 dan 10, dan materi berikutnya yaitu tentang motivasi, yakni di pertemuan minggu ke-11 dan 12. Dan yang ketiga ada materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi itu di minggu 13 dan minggu ke-14. Dan yang terakhir yaitu materi konflik di minggu ke-15. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi yang saya jelaskan tadi, terlebih dahulu kita berdoa agar yang dijelaskan atau yang dilakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu delegasi tanggung jawab dan kewenangan, yaitu di minggu 9 dan minggu ke-10. Arti delegasi pada umumnya adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan untuk bisa mewakili sebuah kelompok atau lembaga. Dalam ruangan lingkup perusahaan, kegiatan pendelegasian bisa diserahkan langsung kepada bawahan atau kepada mereka yang tingkatannya lebih rendah. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa arti delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain, untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang, penyaluran wewenang, dan juga tanggung jawab kepada orang lain. Ini adalah suatu kegiatan dasar dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah agar upaya pengambilan kebijakan dan proses operasional di dalam perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam pendelegasian tersebut, tidak hanya dalam perusahaan, juga bisa terkena dalam suatu organisasi yang dijalani. Oke, selanjutnya, unsur-unsur delegasi memiliki seperti alokasi tugas. Yang dimaksud dari alokasi tugas adalah berbagai pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang bawahan yang berdasarkan kemauan alasan. Dan ada juga fungsi dari unsur delegasi, yaitu penugasan tanggung jawab. Penugasan tanggung jawab maksudnya adalah pekerjaan dari atasan kepada bawahan adalah unsur delegasi. Dan berikutnya ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang maksudnya adalah melimpahkan wewenang pada bawahannya untuk bisa melakukan dan menyelesaikan target atau pekerjaan yang dilakukan. Berikutnya lagi ada penciptaan akuntabilitas. Apa itu?
Seorang atasan atau manajer harus bisa menciptakan akuntabilitas khusus agar proses peneragian bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam materi tersebut juga memiliki tujuan dan manfaat delegasi. Salah satunya yaitu agar organisasi yang terbentuk di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan efisien. Terus ada agar manajer perusahaan atau atasan bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan bisa dilakukan dengan maksimal. Berikutnya, membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat agar setiap individu yang berada di dalam perusahaan memiliki dengan kemampuannya, memotivasi setiap individu dalam organisasi untuk lebih fokus pada target dan kualitas yang diingin diraih. Dan yang terakhir, manfaat dan tujuannya itu adalah membantu bawahan untuk bisa lebih berkembang dan bertumbuh dalam karirnya. Jenis-jenis delegasi, ada delegasi umum. Delegasi umum adalah delegasi yang mana pihak bawahan akan diberikan wewenang untuk melakukan berbagai fungsi manajemen umum, seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Dan ada juga delegasi khusus. Delegasi khusus seperti delegasi yang berhubungan dengan suatu tugas tertentu yang harus dilakukan oleh bawahannya. Dan yang terakhir ada delegasi formal. Delegasi formal adalah delegasi yang dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Itulah materi tentang minggu 9 dan minggu 10 tentang pendelegasian dan tanggung jawab wewenang. Berikutnya saya akan menjelaskan materi ke-11 dan 12. Lanjut. Dalam minggu 11 dan 12 yaitu ada materi motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya kita mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif sehingga berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Di dalam motivasi, jenis-jenis motivasi terdiri atas dua motivasi maksudnya. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu motivasi yang motifnya yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena dari diri individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah suatu dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan di dalam motivasi ada juga model-model dari jenis-jenis motivasi yang terdiri satu model tradisional. Model tradisional biasanya digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Dan yang kedua ada model hubungan manusiawi. Manusiawi yang dimaksud adalah para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Yang ketiga, ada model sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya memotivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan khusus atau potensi sehingga menghasilkan prestasi dan mempunyai arti dalam bekerja.
Dan motivasi juga memiliki teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, ada teori motivasi menurut Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Beranggapan bahwa teori motivasi yang dikembangkan pada intinya berdasar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologikal, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang atau love, yang keempat kebutuhan akan harga diri, yang kelima aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi atau kreativitasnya dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, ada juga teori motivasi menurut M.C. Cleland atau teori kebutuhan berprestasi. Beranggapan bahwa tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement atau dalam singkatan NACH, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan atau kebutuhan seseorang akan prestasinya. Selanjutnya ada 3 teori Clayton Alderfer atau teori ERG, atau dikenal juga dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E dalam bentuk eksisten, yang artinya kebutuhan akan eksistensi, dan ada R, relatedness, yang artinya kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori dan model. Ya, dan berikutnya ada karena eksisten dapat dikatakan identik dengan hierarki. Pertama dan kedua dalam teori Maslow, Redless senada dengan hierarki. Kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow mengandung makna sama dengan actualization. Itu menurut teori Clayton Alderfer. Selanjutnya ada teori Herzberg atau teori 2 faktor. Dia beranggapan bahwa teori tersebut memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang dimaksud adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Itulah materi tentang motivasi pada pertemuan 11 dan 12. Berikutnya saya akan menjelaskan pertemuan 13 dan 14. Di dalam minggu 13 dan 14 ada materi tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Mengenal kelompok kerja mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Itulah yang dimaksud dengan mengenal kelompok kerja. Berdasarkan karakteristiknya, bahwa kita memahami bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi
Untuk tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja perlu disusun terutama jika organisasi atau perusahaan beranggotakan atau orang-orang dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkupnya, kegiatan yang sangat luas, dan pengelolaan sumber daya yang banyak. Untuk organisasi yang beranggotakan sedikit orang, 5 sampai 10 orang, barangkali keseluruhan anggota tersebut merupakan juga satu kelompok kerja. Adapun untuk organisasi yang memiliki ribuan orang anggota, maka kelompok kerja yang disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, tergantung dari alasan dan tujuannya. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi juga memiliki kelompok kerja secara formal dan informal. Kelompok kerja secara formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian dengan tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kerja temporal atau khusus. Dan kalau kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai termasuk juga para manajer. Dan ada juga kelompok hobi dan lain-lain. Kelompok informal ini biasanya dibentuk untuk memelihara budaya organisasi sehingga mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, dan kinerja dari kelompok kerja formal. Dan tujuan mengapa kelompok kerja informal dibentuk? Yang pertama, tujuannya adalah untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota, sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membentuk para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Yang keempat, yang terakhir, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Dan di dalam kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi juga memiliki karakteristik kerja, di mana bagaimana agar kita dapat mengelola kelompok kerja dengan efektif. Itulah salah satu kuncinya dengan mengenali karakteristik dari kelompok kerja tersebut. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja paling tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Beau Tuckman yang dikutip oleh Stanner, Freeman, Gilbert terhadap 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Ada tahapan yang pertama itu pembentukan, forming. Forming itu yang terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Terus yang kedua ada tahapan penguatan atau storming. Biasanya anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lain. Terus ada tahapan penyesuaian atau norming, yaitu tindak lanjut dari tahapan kedua ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik, maka tahap ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota mengalami ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan.
Yang keempat ada tahapan perwujudan atau performing, di mana kelompok dapat terwujud dan terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap kerjaannya. Dan yang terakhir ada tahap pencarian atau penilaian atau adjourning. Nah, di setiap masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Yang dialami para anggota dan para pekerja tersebut dirasakan puas, kecewa, atau penasaran tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Itulah yang saya jelaskan dari materi 13 dan materi 13 yaitu materi di pertemuan 13 dan 14 tentang materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi di pertemuan ke-15 yaitu konflik. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang materi konflik. Di dalam pengantar manajemen bagi seorang pemimpin, tentu saja tidak terlepas dari konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu dan dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dan konflik juga suatu bagian yang alamiah dari sebuah proses sosial dan terjadi di dalam semua organisasi. Di dalam konflik juga ada sebab-sebab atau penyebab konflik. Yang pertama ada faktor manusia. Di faktor manusia dapat dijelaskan bahwa ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan secara kaku. Nah, tiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual atau sikap yang berbeda atau egois yang menyebabkan terjadinya konflik. Berikutnya ada faktor penyebab konflik, yaitu konflik terhadap organisasi. Yang pertama ada persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, dan sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan. Yang kedua, ada perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Nah, perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Itulah penyebab konflik. Selanjutnya ada juga penyebab konflik yang sambungan dari organisasi tadi, yaitu interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi atau perbedaan konsep maksudnya, yaitu suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Yang kelima, ketidakprofesionalnya konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Dan masalah berikutnya penyebab konflik yaitu masalah status. Nah, di dalam organisasi atau perusahaan pasti saja terjadi konflik
yaitu pada status. Ini sering terjadi. Hal ini dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya. Yang ketujuh, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit departemen atau miskomunikasi. Setelah kita melakukan konflik, tentu saja ada akibat dari konflik-konflik tersebut. Konflik itu bisa menimbulkan negatif, seperti menghambat komunikasi, mengganggu kohesi, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Individu atau personil mengalami tekanan yang sangat stres, yang tidak sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh pemimpin kepada anggotanya. Nah, yang paling penting itu ada juga dari konflik-konflik tersebut juga ada nilai baiknya. Mengakibatkan hal positif, misalnya membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur. Yang keempat, memunculkan keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Terkadang dari konflik tersebut juga tidak ada dari sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Reaksi terhadap konflik juga ada semacam sifat, yaitu accommodation, menyesuaikan diri, memberi tempat yang berarti atau yang cocok kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan reaksi yang cocok untuk suatu masalah kecil. Ada juga fungsi avoidance, menghindari, yaitu membatasi diri dan mencoba minimalisir hubungan apa saja dengan pihak yang berkonflik. Dan ada juga fungsi conciliation, mendamaikan, juga merupakan usaha untuk memperbaiki hubungan, menghindari rasa permusuhan terbuka tanpa memecahkan dasar ketidakkesepakatan. Dan reaksi terhadap konflik juga ada fungsi forcing, memaksa atau mendominasi menyangkut penggunaan kekerasan atau ancaman. Itulah materi dari konflik di pertemuan 15. Baiklah, saya Arjuna Aldinanda mengakhiri proses penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Hal ini saya juga masih belajar dan kita sama-sama berusaha agar menjadi lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umri bisa.